Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Antonius di Santana Channel. Semoga kalian sehat selalu dan salam sejahtera untuk kalian semua. Dalam video kali ini saya ingin memperlihatkan atau memberikan tips bagaimana caranya memberantas hama ulat hongkong, yaitu gurem. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Tapi sebelum saya lanjutkan tayangannya, mohon untuk teman-teman semua untuk subscribe, like, dan komen agar channel saya semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Memberantas hama ulat hongkong ini yang dibutuhkan hanyalah pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah sebuah alat kecil. Ini adalah pinset. Cukup dengan dua hal tersebut kita bisa memberantas hama ulat hongkong. Tapi permasalahannya di sini adalah apakah kalian mau melakukan hal seperti yang saya lakukan? Itu hanya kalian yang tahu. Untuk mempersingkat waktu, kita ikuti tayangan berikut ini. Nah, itu tadi adalah proses setelah pemijahan selesai dan si kepik itu dipindahkan ke media yang baru. Permasalahannya di sini adalah pada saat setelah pemijahan itu banyak yang dihadapkan pada permasalahan hama. Ada banyak pertanyaan yang saya temukan baik di media sosial, di Facebook, di komunitas grup ulat hongkong, ataupun yang bertanya langsung di channel saya itu mengenai pemberantasan hama ulat hongkong, terutama gurem ya. Dan kesempatan kali ini akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya lakukan, dan ini lumayan cukup berhasil. Dan sebelumnya juga saya memiliki atau mengalami hal yang sama dengan hama gurem yang sangat-sangat tidak bisa dikendalikan. Tentunya sangat mengganggu sekali. Seperti yang saya sampaikan di awal tayangan tadi, bahwa untuk memberantas hama ulat hongkong agar tidak bertambah banyak, hanya ada dua hal, yaitu waktu dan satu buah alat kecil, yaitu pinset. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi bukan berdasarkan pengalaman orang lain. Ini yang saya lakukan sendiri. Jadi saya setiap hari setelah masa pemijahan selesai di hari ke-13 itu saya membiasakan diri untuk memeriksa medianya. Saya cek setiap hari apakah ada guremnya atau tidak. Itu cukup sederhana. Jadi intinya adalah kalian jangan malas untuk memeriksa media apakah ada guremnya atau tidak gitu. Dan ini saya lakukan setiap hari, dan ini lumayan cukup berhasil gitu. Jadi saya tidak kerepotan lagi dengan hama gurem yang banyak. Kalau setelah dicek ternyata ada, kita langsung ambil guremnya dengan pinset,
dan kita langsung matikan. Kenapa? Karena gurem itu bisa terbang dan hinggap di media yang lain. Seperti itu. Tapi kalian jangan punya anggapan atau pemikiran bahwa setelah memeriksa si media sudah terbebas dari gurem, besoknya itu ya udahlah, karena kemarin dicek tidak ada, terus hari ini tidak perlu dicek lagi. Tidak seperti itu, karena gurem pun sama bisa bertelur dan bisa menetas dan menjadi gurem yang baru gitu. Jadi intinya adalah lakukan setiap hari, dicek setiap hari, dipantau setiap hari agar gurem itu tidak bisa berkembang biak. Begitu. Terus ada yang bertanya, ini kan medianya udah saya sangrai, kenapa kok masih tetap ada guremnya? Nah, untuk proses sangrai itu sebenarnya adalah proses awal untuk menghambat, bukan berarti untuk istilahnya tidak akan ada gurem sama sekali ya, hanya untuk menghambat proses awal gitu. Contoh sederhananya gini, pada saat COVID merajalela kita divaksin 1, 2, 3 terus booster ya, itu sebenarnya adalah pencegahan awal, bukan berarti kita setelah divaksin itu akan terbebas dari COVID. Sama halnya juga seperti ini, media kita sangrai bukan berarti akan terbebas dari hama gurem. Seperti itu, paham kan? Jadi kalau kalian tidak mau direpotkan dengan hama gurem yang semakin banyak, mau tidak mau sempatkanlah waktu untuk memeriksa si media setiap hari. Karena hanya ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Beda halnya dengan ulat Hongkong yang sudah besar ya, kita bisa ayak. Tapi kalau misalkan ulatnya itu masih kecil, masih berumur di bawah 1 bulan, itu akan sia-sia kalau diayak. Kenapa? Karena ulatnya pasti akan ikut moncor gitu, ikut ke bawah. Jadi ini satu-satu cara yang paling efektif menurut saya, menurut pengalaman saya, yang bisa kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, di komen, di subscribe channel saya. Dan apabila ada yang punya pengalaman yang beda dengan saya, silahkan berkomentar, pasti akan saya tanggapin. Siapa tahu pengalaman dari kalian semua juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain, seperti itu. Karena di sini saya punya ilmu itu, kita jangan pelit lah gitu ya. Jangan pelit ilmu, kita berbagi, kita punya pengalaman, kita bagikan. Siapa tahu bermanfaat. Dan semoga bermanfaat begitu buat kalian semua. Untuk kesimpulan akhirnya, kalau kita mau mulai berbudidaya, baik itu ulat Hongkong, ulat jengkrik atau apapun itu ya, kita jangan malas. Itu yang paling penting. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Seberapapun banyak usaha kita, itulah yang akan kita hasilkan nanti. Kalau kita rajin, kita lakukan dengan ikhlas dan sabar, itu hasilnya mungkin akan lebih baik. Seperti itu teman-teman. Jadi akhir kata, apa yang saya lakukan untuk menanggulangi hama gurem, seperti yang saya sampaikan tadi dari awal ya, seperti itu. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk tayangan kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe channel ini
agar channel ini semakin berkembang, dan semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.